Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini kita membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Eksplorasi. Pada eksplorasi ini, anak-anak diajak untuk membaca kisah pengabdian Sujono. Silahkan anak-anak baca, kemudian anak-anak pahami isinya tentang kisah pengabdian Sujono. Kalian lanjutkan membacanya, baca dengan baik dan teliti sehingga kalian mudah memahami isi bacaan. Baca hingga akhir bacaan anak-anak sehingga kalian paham tentang isi bacaannya. Anak-anak, mari kita lanjutkan pada kegiatan 1. Pada kegiatan 1 ini, kalian diajak untuk menuliskan pendapat kalian tentang teks bacaan kisah pengabdian Sujono. Pada kegiatan 1 ini, ada sebuah tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama adalah nomor, kemudian sikap Sujono, dan selanjutnya adalah pendapat tentang sikap Sujono. Setelah kalian tadi membaca dan memahami bacaan tentang kisah pengabdian Sujono, sekarang kalian tuliskan atau kalian isi tabel tersebut. Jika sudah selesai, sekarang kita kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Soal nomor 1. Teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya merupakan pengertian dari A. Teks narasi, B. Teks cerita inspiratif, C. Teks eksplanasi, D. Teks diskusi. Jawaban yang benar adalah B. Teks cerita inspiratif. Bacalah teks bacaan kisah pengabdian Sujono untuk soal 2-5. Soal nomor 2. Sujono adalah seorang guru yang telah mengabdi selama 30 tahun di titik-titik. Jawabannya adalah di SDN Kedung Peluk 2. 3. Ketika usianya masih 24 tahun, Sujono mengabdi sebagai guru pada sekolah terpencil di daerah titik-titik. Di daerah Sidoarjo. 4. Sebagian besar pekerjaan orang tua siswa SDN Kedung Peluk 2 adalah titik-titik. Pekerjaannya adalah buruh tambak. Nomor 5. Apa menurut pendapat kalian, sifat apa yang bisa ditiru dari Sujono? Sifat yang bisa ditiru dari Sujono adalah pantang menyerah, ikhlas, dan rela berkorban. Muatan yang kedua adalah PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Kesepakatan kelas. Untuk pembentukan watak pada siswa di sekolah bisa dilakukan dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif, bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Dengan penerapan budaya positif ini akan menciptakan sekolah yang teratur, nyaman, aman, serta terjadinya pembelajaran menyenangkan yang menekankan untuk mengeksplorasi hal-hal positif yang ada di dalam diri peserta didik.
Kesepakatan kelas merupakan bentuk pengalaman sila kedua Pancasila. Anak-anak, apakah kalian pernah membuat kesepakatan kelas di sekolah? Dalam membuat kesepakatan kelas, membutuhkan keterlibatan antara guru dan murid. Kesepakatan kelas adalah suatu yang disepakati guru dan murid antar teman di dalam lingkup sekolah. Kesepakatan kelas dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, mengandung kata-kata positif, dibuat secara tertulis sehingga bisa dilihat sewaktu-waktu. Direfleksikan secara berkala oleh guru dan murid. Contoh kesepakatan kelas diantaranya adalah 1. Tidak berbicara sendiri ketika ada guru yang menerangkan pelajaran. 2. Masuk kelas tepat waktu. 3. Melaksanakan piket sesuai dengan aturan kelas. 4. Berpakaian rapi. 6. Tidak membuang sampah ke dalam laci. Lanjut pada kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, kalian diajak membuat kesepakatan kelas dengan teman sekelas sesuai dengan memperhatikan sikap saling menghargai. Kemudian, hiasi hasil kesepakatan kelas agar lebih menarik. Sekarang, pada Ayo Berlatih, soal nomor 1. Salah satu fungsi kesepakatan kelas adalah A. Sebagai semangat belajar, B. Melibatkan siswa, C. Melatih untuk berkomunikasi, D. Melatih untuk bertanggung jawab. Jawaban yang benar adalah D. Melatih untuk bertanggung jawab. Nomor 2. Untuk pembentukan watak pada siswa di sekolah bisa dilakukan dengan cara menerapkan titik-titik di sekolah. Menerapkan budaya positif di sekolah. Nomor 3. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif di sekolah, bisa dimulai dengan membuat titik-titik. Dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Nomor 4. Suatu yang disepakati guru dan murid antar teman di dalam lingkup sekolah disebut titik-titik. Disebut kesepakatan kelas. Nomor 5. Apa syarat dalam pembuatan kesepakatan kelas? Ya, syarat dalam pembuatan kesepakatan kelas antara lain bahasa yang mudah dipahami siswa, mengandung kata-kata positif, dibuat secara tertulis sehingga bisa dilihat sewaktu-waktu, dan lain-lain.